Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa di surga, selamat pagi. Kami mengucap syukur akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kau Allah yang setia dan yang dapat diandalkan. Kami ingin mendengar suara-Mu ya Tuhan melalui firman-Mu pagi hari ini. Berikan kami hikmat dan pengertian. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah pahit jadi manis. Diambil dari Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Beginilah firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu, sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita gak pernah tahu rancangan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan kadang mengizinkan kita melalui masa-masa sulit untuk pengujian iman dan untuk membentuk karakter kita agar senantiasa mengandalkan Tuhan. Kejadian bangsa Israel yang telah berjalan selama 3 hari di padang gurun dan tidak mendapatkan air untuk mereka minum, ini sangat menderita pastinya. Dan di saat mereka sampai di daerah Mara, mereka menemukan air, tetapi airnya tidak bisa diminum karena pahit. Itu membuat mereka tambah kecewa. Firman Tuhan berkata di ayat 24 dan 25, beginilah firman Tuhan. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Puji nama Tuhan, yang pahit bisa jadi manis. Air yang tadinya tidak berguna bisa jadi air yang berguna dan memberkati bangsa Israel saat itu. Selanjutnya, mereka, bangsa Israel, kembali berjalan menuju suatu daerah yang bernama Elim, di mana di sana terdapat 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu mereka berkemah di sana. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan sebenarnya ingin membawa bangsa Israel ke tempat yang baik, yaitu di Elim. Tetapi mereka perlu berjalan dulu di padang gurun dan mengalami air yang pahit di Mara. Ingat, Tuhan punya rencana baik dalam kehidupan kita. Tidak pernah ada rancangan yang buruk yang Tuhan sediakan untuk kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika saat ini kita menghadapi perjalanan hidup yang terasa menyulitkan, terasa pahit, seperti kita berada di Mara, ayo jangan patah semangat. Kita punya Tuhan yang peduli terhadap kebutuhan kita. Saya jadi diingatkan sebuah kata-kata yang memberkati saya. Berkata demikian, Tuhan tidak pernah main-main dalam hidup kita, tetapi kitalah yang sedang bermain-main dengan hidup kita.
Dari perkataan hal di atas, artinya Tuhan serius sama kita untuk membawa kita ke tanah perjanjian, tanah yang banyak susu dan madunya, tanah di mana kita diberkati. Memang untuk mencapai tanah perjanjian itu ada perjalanan berliku-liku dan ada banyak pencobaan yang harus kita alami. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Di ayat 26 dikatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik, yang akan membawa kami ke tanah perjanjian. Ajar kami Tuhan, tidak main-main dengan kehidupan kami, dan mau mendengar suara Tuhan, dan taat kepada perintah dan ketetapan-Mu. Kami percaya Engkau sanggup mengubah kehidupan kami yang pahit jadi manis, yang buruk jadi baik, dan kehidupan kami bisa jadi kesaksian dan kembali lagi memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.